Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.679 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 113.134 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 66 pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia, sehingga saat ini totalnya menjadi 5.302 jiwa. Di samping itu, kabar baik datang dari semakin banyaknya pasien positif corona yang sembuh. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan sistem pembelajaran di masa pandemi ini, Pak. Sebelumnya saya perlu minta waktu sedikit kepada Bapak ya, Pak ya. Boleh. Nama Bapak siapa ya, Pak ya? Nama saya Sabil Huda. Bapak mengajar di mana? Saya mengajar di Madrasah Aliyah Darul Huda Pelantikan 2. Bapak berprofesi sebagai guru sudah berapa lama, Pak? Sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Oke, baiklah Pak. Di sini mungkin saya akan bertanya-tanya kepada Bapak beberapa pertanyaan yang telah saya list. Nah, yang pertama saya akan bertanya, mekanisme pembelajaran yang bagaimana yang biasa Bapak lakukan untuk peserta didik Bapak? Nah, untuk berkenaan dengan mekanisme yang Anda tanyakan tadi, di sekolah saya melakukan dengan cara memberikan tugas kepada siswa-siswa. Setelah itu siswa-siswa tersebut melaporkan hasil tugasnya kepada kami semua. Setelah hasil itu kami akan melaporkan kepada orang tuanya tentang kegiatan-kegiatan siswa yang kami ajar. Nah, setelah itu maka terjalinlah komunikasi yang baik antara kami dan orang tua tersebut, dan kami juga mudah untuk memberikan informasi-informasi yang berkenaan tentang siswanya. Nah, selain kami sibuk untuk menyiapkan sistem pembelajaran online ini, kami juga memberikan informasi-informasi kepada siswa bahwa bagaimana pembelajaran secara online. Mereka bisa mengakses atau melihat di televisi yang telah diprogramkan oleh pemerintah, dan juga mereka juga bisa mengakses aplikasi-aplikasi online seperti Ruang Guru atau aplikasi yang lainnya. Oke. Baiklah Pak, pertanyaan yang kedua. Nah, dampak apa yang Bapak rasakan pada saat proses pembelajaran secara online ini, Pak? Nah, berkenaan dengan dampak yang saya rasakan selama ini masa pandemi ini, itu ada dua.
Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Kalau berkenaan dengan dampak positif itu siswa itu lebih mudah untuk dipantau oleh orang tuanya, ya. Sistem pembelajaran lebih mudah untuk dipantau oleh orang tuanya. Sedangkan dampak negatifnya ialah siswa itu kurang memahami atau kurang interaktif terhadap apa yang dijelaskan, ya. Kurang memahami apa yang dijelaskan gurunya. Karena mengapa? Mungkin mereka di sini menganggap sistem pembelajaran ini seperti hari libur biasanya, sehingga mereka banyak melakukan interaksi di luar seperti berliburan ataupun jalan-jalan, seperti itu. Oh, berarti dari pembelajaran secara online ini memiliki dua dampak, yaitu ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya ya Pak ya. Baiklah Pak, saya akan bertanya lagi di pertanyaan saya yang ketiga. Nah, inovasi apa yang biasa Bapak lakukan terhadap peserta didik terkait dengan pembelajaran secara online ini Pak? Nah, berkenaan dengan inovasi yang saya gunakan dalam sistem pembelajaran online ini, itu saya mengajak siswa untuk lebih interaktif ataupun komunikatif, ya. Mengapa? Karena sebelumnya sistem pembelajaran itu kan tatap muka. Nah, siswa itu kurang interaktifnya atau komunikatifnya. Mungkin mereka itu malu untuk menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan ingin bertanya kepada gurunya. Nah, dengan media online, saya yakin mereka bisa untuk interaktif dan komunikatif lagi. Karena mengapa? Karena di dalam media online mereka di situ tidak bertatap muka, cuman mendengarkan audio ataupun mendengarkan suara mereka sendiri. Nah, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Baiklah Pak, pertanyaan yang keempat. Terkait dengan pembelajaran secara online ini, apakah komunikasi itu terjalin dengan baik atau tidak Pak antara Bapak sesama guru atau Bapak dengan peserta didik? Ya, alhamdulillah, kalau berkenaan dengan komunikasi antara guru dengan guru ataupun siswa dengan guru itu terjalin sangat baik, ya. Karena mengapa? Kalau komunikasi yang baik antara guru dan siswa atau guru dengan guru itu memudahkan sistem pembelajaran, juga memudahkan bertukar informasi terhadap cara pembelajaran online. Pertanyaan selanjutnya Pak. Nah, di dalam proses pembelajaran secara online ini kan Pak, pasti peserta didik itu membutuhkan media elektronik dalam proses pembelajaran. Nah, jika ada salah satu peserta didik Bapak yang tidak memiliki media elektronik, langkah apa yang biasa Bapak ambil? Untuk berkenaan dengan siswa yang tidak memiliki media elektronik, langkah yang kami gunakan yaitu memberikan tugas secara manual. Ya, dengan tugas secara manual, mereka akan bisa mengisinya di rumah, ya, mengerjakannya di rumah. Nah, setelah itu diberikan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, seperti itu. Pertanyaan yang keenam Pak, Ya, apakah ada perbedaan pemahaman peserta didik antara pembelajaran secara normal atau tatap muka dengan pembelajaran secara online ini Pak? kalau menurut saya itu sangat ada perbedaannya, ya. Karena mengapa? Setelah saya jelaskan seperti biasa, mereka juga kurang memahami apa yang saya jelaskan. Tetapi kalau waktu normal, saat sistem pembelajaran secara normal, mereka itu apabila saya jelaskan, mereka mudah untuk mudah untuk paham dan mudah untuk mengerti apa yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketujuh.
terkait dengan kualitas, apakah ada penurunan atau peningkatan kualitas di masa pembelajaran secara online ini, Pak? Kualitas peserta didik. Nah, kalau berkenaan dengan kualitas peserta didik di masa pandemi ini, saya rasa itu sangat menurun. Ya, mengapa? Karena saat pembelajaran online dilakukan, mereka itu bukannya paham, bukannya mengerti. Nah, dengan ketidakpahaman mereka ini, maka mereka tidak kualitas atau pengetahuan mereka itu berkurang. Nah, jadi saat masa pandemi ini kualitas siswa itu menurun, bukan malah meningkat, tapi menurun. Ya, Pak. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, Pak. Menurut Bapak, apakah proses pembelajaran secara online ini lebih efektif untuk dilakukan atau tidak, Pak? Kalau menurut saya itu tidak efektif. Mengapa? Karena tadi telah saya jelaskan, pembelajaran secara online ini mereka itu kurang untuk memahami apa yang telah kita jelaskan kepada mereka. Padahal penjelasannya itu saya lakukan seperti biasa. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak paham apa yang saya jelaskan. Apa itu karena online kali, sehingga mereka menganggapnya itu terbiasa, dibawa santai, sehingga mereka terhanyut dalam kesantaian. Nah, menurut saya kurang efektif pembelajaran di masa pandemi ini melakukan media online. Baiklah, Pak, selesai sudah. Saya mewawancarai Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan. Sekiranya saya sudah mampu memahami sisi pendidikan di masa pandemi ini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah selama saya mewawancarai Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dan mengajar di mana? Endang Sukarti, ngajar di SMA Negeri 9 Pontianak. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran selama daring. Yang pertama, saya akan bertanya Ibu, bagaimana pembelajaran daring selama masa pandemi seperti ini? Pembelajaran daring selama pandemi ini kita menggunakan internet, menggunakan Google Classroom, menggunakan WA, menggunakan Google Meet. Tapi di sini dalam menggunakan pembelajaran ini, karena tidak semua orang tua itu mampu, jadi sangat merepotkan ini. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ada perbedaan ketika mengajar di masa pandemi dan seperti biasanya Ibu? Untuk perbedaannya itu ada, sangat ada sekali dalam perbedaan pandemi dengan yang pembelajaran dari secara tatap muka. Karena kalau tatap muka ini saya langsung bisa mengetahui peserta didik sikap dan tingkah lakunya. Kalau dalam pandemi ini karena melewati dengan jalur online, jadi sungguh sangat sulit untuk mengetahui keberadaannya siswa tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu sebagai guru dalam memberikan nilai kepada anak-anak? Pemberian nilai kepada peserta didik, saya menggunakan penugasan. Penugasan itu bisa lewat Google Classroom, bisa lewat WA, bisa buat video, tergantung dari kompetensi dasar apa yang akan saya sampaikan. Lalu apakah ada kendala selama Ibu mengajar di masa pandemi seperti ini? Kalau masalah kendala itu sangat banyak sekali. Biasanya kendala itu di siswa. Siswanya kadang, Bu, HP saya enggak bisa, Bu, kuota saya habis, macam-macam lah. Jadi sangat repot sekali siswa. Jadi waktu yang sudah ditentukan itu biasanya sampai berlarut-larut tidak dikumpulkan itu tugas anak-anak itu. Ini pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu sebagai guru untuk masa kedepannya? Untuk harapan saya untuk masa kedepannya, semoga pandemi ini tetap segera berakhir, bisa melalui dengan tatap muka. Mudah-mudahan untuk di tahun yang akan datang pandemi ini sudah berakhir, jadi bisa bertatap muka, bisa langsung kondisi dengan bercakap muka dengan peserta didik. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Oke, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Adia Putri Natasha. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tanjung dari kelas 1A2. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 1 Sawah, Cindy Atika dari kelas 11 IPS 2. Nah, Cindy, bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan oleh sekolahmu selama pandemi ini? Selama pandemi ini kami menggunakan sistem pembelajaran online. Tapi ketika kami mengadakan ulangan atau kegiatan lain, kami harus bertatap muka dengan guru kami, tapi dengan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, pertanyaan kedua, Cindy, apakah ada dampak positif dan negatif yang kamu rasakan selama pembelajaran di rumah ini? Dampak positif yang saya dapat dari pembelajaran rumah ini, saya lebih banyak waktu luang untuk kegiatan lain yang dibandingkan dengan bersekolah seperti biasa. Dan dampak negatif yang saya dapat adalah ketika saya ingin bertanya pada guru itu sangat sulit, dan untuk berdiskusi dengan teman-teman itu juga sangat sulit. Ya. Oke. Yang ketiga, adakah kendala yang kamu rasakan dari sistem pembelajaran di rumah ini? Kendala apa saja yang kamu rasakan? Kendala terutama kendalanya adalah tentang koneksi internet. Itu adalah kendala utama bagi kami para pembelajaran online, dan itu sangat berpengaruh ya bagi kami untuk mengerjakan. Ya, semoga kita semua ini bisa melaksanakan sistem pembelajaran seperti biasa ya. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Terima kasih Cindy atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pembelajaran kami masa pandemi ini adalah sistem pembelajaran online. Tapi ketika kami mengadakan ulangan atau kegiatan lain, kami harus bertatapan muka dengan guru kami dengan sesuai protokol kesehatan. Dampak positif yang saya terima dari pembelajaran ini, saya lebih banyak waktu untuk mengerjakan hal-hal lain yang tidak seperti ketika saya masa sekolah seperti biasanya. Dan dampak negatifnya adalah ketika saya ingin bertanya pada guru itu sangat susah, itu sulit, dan juga berbincang-bincang atau berdiskusi dengan teman itu pun juga sangat sulit. Kendalanya pasti itu adalah jaringan internet, karena kan pembelajaran online harus menggunakan jaringan internet yang sangat baik. Jadi kami harus, jadi itulah masalah utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Kak masuk? Boleh Kak. Ampun, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Begini kakak mau bertanya, menurut Anggun selama pembelajaran di masa pandemi ini boleh ya? Boleh ya? Boleh Kak. Menurut Anggun nih